Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Realme 7 Pro dan Realme 8, dua smartphone dari Realme yang datang dalam waktu yang berbeda. Realme 7 Pro datang dari tahun lalu ya, sedangkan kalau Realme 8 hadir baru-baru ini dan masih tergolong seri angka dari Realme terbaru hingga sekarang ya, pas video ini dibuat. Dengan semakin menurunnya harga pasaran dari Realme 7 Pro yang saat ini udah menyentuh 3,4 jutaan dan harga itu mendekati dari harga Realme 8. Sepertinya kedua smartphone ini tuh cukup menarik ya buat kita bandingkan. So langsung aja, ini dia perbandingan kamera Realme 7 Pro dan Realme 8. Sebelum bahas lebih mendalam, yuk kita cari tahu ya spesifikasi kamera dari kedua smartphone ini. Realme 7 Pro dan Realme 8 masing-masing bawa 4 kamera belakang. Realme 7 Pro punya konfigurasi 64 megapiksel kamera utama dengan sensor Sony IMX682, 8 megapiksel wide angle di lensa kedua, 2 megapiksel black and white di lensa ketiga, dan 2 megapiksel makro. Di depan ada lensa beresolusi 32 megapiksel. Sementara saudaranya Realme 8 punya konfigurasi yang mirip, yakni 64 megapiksel kamera utama dengan sensor yang berbeda ya, yakni OmniVision OV68B. Di lensa kedua ada konfigurasi yang mirip, kali ini lensa 8 megapiksel wide angle, 2 megapiksel black and white, dan 2 megapiksel makro. Di bagian depan ada lensa yang beresolusi 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX471. Oke, waktunya kita nilai ya gimana hasil dari kameranya. Yang pertama kita nilai lensa utamanya. Di foto pertama ini kita pakai settingan auto dengan AI nyala. Hasilnya Realme 7 Pro langsung kelihatan lebih stand out karena punya warna yang lebih gonjreng daripada Realme 8. Hasil di Realme 8 itu cenderung lebih natural ya. Foto selanjutnya kita tes warnanya ya pakai foto makanan ini. Kali ini kita off kan dulu AI-nya, dan di foto ini kembali nampak kalau warna dari Realme 7 Pro itu emang lebih vibrant ya. Warnanya itu begitu kuat dan bisa bikin foto makanan itu lebih menarik. Pas kita aktifin AI-nya, kembali warna di Realme 7 Pro itu semakin tinggi saturasinya. Nggak cuman itu, exposure-nya juga lebih meningkat ya. Sementara di Realme 8 itu warnanya lebih cenderung natural dan exposure-nya itu nggak lebay. Saya sih lebih suka yang Realme 8 ya. Di foto berikutnya hasilnya nggak jauh beda, dimana foto Realme 7 Pro itu emang karakternya lebih vibrant, sedangkan Realme 8 itu lebih natural. Beralih ke foto outdoor, di sini kita pakai mode HDR mati ya. Dan hasilnya soal dynamic range di mode auto tanpa HDR, Realme 8 itu lebih unggul. Sementara di Realme 7 Pro itu cenderung lebih kontras atau daerah yang rada gelap itu semakin digelapin. Pas kita aktifin mode HDR, baru hasil dari Realme 7 Pro itu jadi lebih oke. Dimana area yang tadinya gelap jadi terang gini ya. Selain itu warna dari langitnya juga kelihatan semakin nyala ya. Sementara di Realme 8 itu cenderung natural. Soal ini sih tinggal selera masing-masing aja ya, suka yang mana. Kalau saya sih kalau order gini lebih suka yang Realme 7 Pro. Meski kelihatannya agak kurang natural, tapi warnanya tuh nggak bikin kita perlu repot editing lagi ya buat posting di medsos. Foto berikutnya dengan skenario yang sama. Kali ini kelihatan dynamic range dari Realme 7 Pro itu ternyata lebih oke ya pas kita adepin ke sinar matahari kayak gini. Warna kontras dan saturasinya juga kelihatan kalau lebih enak dipandang dari sebelahnya. Pas kita aktifin mode HDR makin kelihatan ya kalau Realme 7 Pro itu unggul dari Realme 8, utamanya dari segi warnanya ini. Foto selanjutnya ini kondisinya rada ada asapnya gitu ya. Tapi bisa kita lihat kalau di Realme 7 Pro itu hasilnya tetap clear. Sementara di Realme 8 itu rada kelihatan asapnya. Barulah pas kita aktifin mode HDR, hasilnya dari Realme 8 itu lebih clear. Sementara di Realme 7 Pro kok malah kelihatan lebih agak dikit ada asapnya gitu ya. Di foto selanjutnya saya persilakan kepada kalian buat nilai sendiri gimana kualitas foto-fotonya. Kita akan pakein skema tanpa HDR dan mode HDR. So enjoy this video guys.
Jadi gimana nih, udah punya gambaran yang mana nih yang lebih oke? Kalau belum, kita masuk aja ya ke kamera selanjutnya, yakni mode ultrawide. Keduanya itu sama-sama pakai lensa 8 megapiksel dan hasilnya itu kayak gini. Sebenarnya hasilnya itu masih mirip ya dengan kamera utamanya tadi, kalau kita lihat secara seksama di foto ini. Akan tetapi di lensa ultrawide atau wide angle-nya ini, pas mode HDR itu kelihatan kalau HDR di Realme 8 itu nggak ada pengaruh yang terlalu signifikan ya. Fotonya itu masih mirip dengan mode tanpa HDR di case yang foto ini. Sementara di Realme 7 Pro itu kelihatan lebih ngaruh ya. Foto berikutnya masih di mode ultrawide. Kali ini kembali mirip seperti kamera utama, dimana karakter Realme 7 Pro itu lebih kaya warna atau vibrant. Sementara di Realme 8 itu cenderung natural. Pas kita aktifin mode HDR, barulah kelihatan kalau mode HDR Realme 8 itu bekerja dengan cukup baik. Akan tapi soal warna, jujur di Realme 8 itu warnanya agak gimana gitu ya, rada keputihan gitu loh. Sementara di Realme 7 Pro warnanya cakep sih, nggak ada obat. Selanjutnya silakan kalian nikmati hasil-hasil dari kamera ultrawide yang kita jepret ini. Oke, masuk ke mode portrait. Kita balik lagi ya, tentu pakai lensa utamanya. Di sini kita potret membelakangi matahari ya, tapi ya nggak yang kena langsung. Hasil foto di Realme 7 Pro itu kelihatan lebih baik ya. Skin tone dari wajahnya itu lebih terang dan backgroundnya pun lebih jelas. Foto potret berikutnya semakin nunjukin kalau potret di Realme 7 Pro itu bisa menghandle skin tone dan juga dynamic range yang lebih oke. Oh ya, sedikit kita bahas juga gimana foto makronya. Di foto makronya ini kelihatan cukup jauh ya bedanya, di mana makro di Realme 7 Pro itu warnanya itu cakep banget. Di Realme 8 bunganya itu seakan kurang warna ya, dan menurut saya kurang bisa dipamerin buat hasilnya. Di foto makro selanjutnya itu malah kebalik ya. Kali ini Realme 8 itu lebih kelihatan detail, sedangkan di Realme 7 Pro itu kurang detail. Soal makro ini menurut saya ya kurang konsisten gitu ya. Hasilnya ya 11-12 aja sih. Oke, masuk ke kondisi low light dengan diawali foto selfie ini. Di sini lensa 32 megapiksel milik Realme itu langsung mau nunjukin gimana kualitasnya. Skin tone yang ditangkap itu berasa beda kelas dari Realme 8. Di Realme 8 sebenarnya nggak jelek, tetap detail, tapi skin tone di Realme 7 Pro ini lebih cakep kalau menurut saya, dan cahayanya itu lebih terang juga. Foto selfie selanjutnya sebenarnya masih mirip-mirip ya hasilnya. Sementara itu pas kita aktifin mode portrait, hasilnya tuh ternyata unik juga ya. Dimana di Realme 7 Pro tuh lebih oke buat skin tone-nya, tapi di Realme 8 itu entah kenapa malah kayak ada mode HDR-nya gitu ya. Padahal ini tuh mode portrait. Jadi kelihatan kalau fotonya itu lebih punya dynamic range yang lebih oke. Cuman kalau menurut saya definisi selfie itu adalah yang fokusnya di wajah sih. Sekitar 80% itu pasti lebih suka kalau bagusnya di wajah. Oke, lanjut ke kamera belakang. Sebelum itu saya mau disclaimer dulu ya, kalau Realme 8 yang saya pegang ini adalah unit yang kurang oke atau kurang sempurna di hardware-nya, utamanya di lensanya ini. Pas malam hari itu kelihatan kalau foto lensa itu ada lens flare-nya ya. Jadi agak cukup mengganggu sih di sini. Saya sih udah cek di unit reviewer lain dan hasilnya ternyata aman ya, nggak kayak punya saya ini. So mungkin agak sedikit abaikan aja ya soal lens flare-nya ini. Kalau di mode ultra wide-nya di sini tuh aman banget sih. Dan kualitas mode auto ultra wide di Realme 8 itu menurut saya lebih bagus di kondisi malam harinya ini. Apalagi pas kita aktifin night mode, rasanya itu makin menegaskan kalau urusan lensa ultra wide malam hari ya mending Realme 8. Kalau buat lensa utamanya sih keduanya sama-sama bagus di low light. Bedanya itu tipis banget kualitasnya.
Tapi kalau disuruh milih sih saya tuh lebih cenderung pilih Realme 7 Pro ya kalau lensa utama. Ini di luar masalah lens flare-nya ya. Realme X itu emang nggak yang terang banget, tapi kameranya itu nggak ngorbanin noise dengan nerangin fotonya. Jadi kayak di area gelap itu dibiarin gelap, dan area terang itu ya tetap terang, nggak harus diterangin di area gelapnya. Buat mode potret malam hari, sayangnya Realme X di sini belum bisa mengimbangi kualitas dari Realme 7 Pro. Hasilnya itu ya kalian bisa lihat sendiri, kelihatan itu beda banget. Jadi ini adalah sampel dari video kamera belakang Realme 7 Pro dan juga Realme 8 dengan mode Ultra Steady. Bisa kalian lihat sendiri gimana untuk hasilnya. Kayak gini mode Ultra Steady-nya. Dan kalau kita bawa jalan agak lari, kayak gini ya buat hasil perekaman videonya. Sementara itu ini adalah hasil dari kamera depan Realme 7 Pro dan juga Realme 8. Di Realme 8 ada fitur AIS atau stabilisasinya. Kalau di Realme 7 nggak ada ya. Jadi kalau kita aktifin AIS di Realme 8 dan tanpa aktifin AIS di Realme 7 Pro, kayak gini hasilnya ya. Gimana kalau menurut kalian tentang stabilisasi dan untuk cara dia menghandle backlight? Hasilnya kayak gini. Silahkan kalian nilai sendiri di kolom komentar gimana untuk hasil dari kedua HP ini. Jadi ini adalah sampel video dari Realme 7 Pro dan juga Realme 8. Untuk video kali ini kita aktifin mode Ultra Steady ya, dan kita coba bikin tes stabilisasinya dengan jalan kaki gimana. Kayak gini untuk stabilisasi dari kedua HP ini. Dan kalau menurut kalian hasilnya kayak gimana? Silakan kalian nilai sendiri di kolom komentar di bawah ini ya. Sementara itu ini adalah hasil dari kamera depan Realme 7 Pro dan juga Realme 8. Dan untuk skin tone-nya kayak gimana kalau menurut kalian? Untuk warnanya ini agak berbeda ya, dan untuk stabilisasinya kayak gini. Oke, masuk kepada kesimpulan. Jadi buat kalian yang punya budget 3,4 jutaan atau lebih tepatnya itu ya sekitar 3 jutaan mungkin ya, dan kalian itu bingung mau milih antara Realme 7 Pro atau Realme 8, dan ini adalah pendapat saya. Kalau menurut saya masing-masing itu punya keunggulan ya. Akan tetapi kalau dinilai secara overall, saya itu lebih suka di Realme 7 Pro. Kenapa begitu? Karena menurut saya warna, mode portrait, dan selfie-nya itu lebih bagus dari saudaranya ini.
Buat videonya itu meski kelihatan agak kurang detail, tapi again warnanya itu saya lebih suka ya daripada Realme X. Buat Realme X sebenarnya nggak jelek juga sih di 3 jutaan. Tapi kali ini lawannya adalah HP 4 jutaan yang udah turun ke harga 3 jutaan. So dinikmati aja ya guys pilihan yang cukup menarik ini. Yang penting nggak usah nge-hate sana sini, oke? Sekian dulu video dari berita gadget kali ini. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.